Better people, Shalom and welcome back to FLCC Online Service. And welcome bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami di dalam kebaktian pagi hari ini. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan, berkat kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kita, karena kita masih ada sampai hari ini. Ada amin? Mari kita type di dalam ruangan komen itu dan kita serukan amin. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun kita masih dalam keadaan berwaspada, namun itu bukanlah suatu penghalang bagi kita semua untuk terus beribadah kepada Allah Bapa kita yang di surga. Amin. Dan kita sangat bersyukur walaupun ibadah kita ini hanya virtual ataupun dalam alam maya sahaja, namun saya percaya dengan kuasa Tuhan Allah Bapa kita yang di surga yang tidak ada batasnya mampu menjamah setiap hati kita pada hari ini. Ada amin? Dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Sekali lagi, kita akan dilayani oleh tim pujian dan penyembahan dari FLCC. So, are you ready, church? Prepare your heart and enjoy the service. God bless all. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk beribadah di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Engkaulah Yesus yang agung, yang teragung dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bersekutu di dalam dewan atau di dalam bangunan, tetapi ya Bapa, Engkau telah memberikan kami tempat di internet ini ya Tuhan, di ibadah melalui internet ataupun online. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat-sangat baik kepada kami ya Tuhan. Terima kasih juga pada hari yang indah ini, pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus memberkati kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau melayani, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, Yesus Raja yang agung, nama yang tertinggi. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sangat baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami datang di dalam nama Yesus berkumpul di Tuhan tempat ini. Terima kasih ya Bapa karena Engkau terus menyertai. Terima kasih karena Engkau memberkati. Hulurkanlah tangan-Mu Tuhan dan jamalah setiap kami yang menghadiri ibadah online ini ya Bapa. Terus urapi, terus kuatkan kami Tuhan. Kepada kami yang sakit Tuhan, Engkau terus letakkan tangan di atas kami dan Engkau terus menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau terus melawat kami walaupun ada di antara kami yang ada di rumah yang tidak dapat menghadiri ibadah online ini Bapa. Kami mohon supaya Engkau terus menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mulakan ibadah ini Bapa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau juga memberkati yang membawa firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu.
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kebebasan terjadi di sini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Shalom saudara, kita bersama lagi dalam kebaktian pada pagi hari ini. Puji Tuhan sebab Tuhan itu terlalu baik kepada kita semua. Kasih sayangnya sungguh amat besar dan luar biasa. Tidak terkira dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Baiklah, pada pagi ini saya akan meneruskan siri khotbah yang bertajuk Hidup dalam Kantung yang Baru. Dan pagi ini subtema yang saya ingin sampaikan ialah diberkati tetapi tidak koyak, di mana saya akan membawakan kepada saudara prinsip-prinsip untuk bagaimana hidup dalam kantung yang baru, yaitu hidup yang diberkati tetapi hidup kita tidak koyak ataupun tidak binasa. Jadi minggu lalu kita sudah belajar dari Matius pasal 9 ayat 17 bahwa Tuhan itu mau memberkati kita dengan 3 berkat yang besar. Pertama, Tuhan memberkati kita dengan anggur yang baru, yaitu pribadi Yesus sendiri yang walaupun kaya tetapi menjadi miskin untuk memperkayakan dan memberkati kita. Kedua, Tuhan memberkati kita dengan kantung baru, yaitu hidup baru yang kita boleh dapat dalam Yesus. Ketiga, Tuhan memberkati kita dengan berkat penjagaan akan anggur baru dan kantung baru yang Yesus anugerahkan itu kepada kita. Mengapa? Sebab Yesus sayang akan kita. Yesus tidak mau kantung baru kita tersia-sia dan dicemari. Dan Yesus tidak mau anggur baru, yaitu berkat yang diberikannya, tertumpah menjadi sia-sia. Yesus mau pastikan semua berkat itu tertuang dalam kantung baru, yaitu dalam hidup saya dan saudara. Kesimpulannya ialah Yesus mau memberkati kita. Tetapi bagaimanakah agar kita tetap diberkati tetapi hidup kita tidak koyak? Ada beberapa prinsip untuk hidup dalam kantung baru supaya hidup kita tidak koyak walaupun dibanjiri berkat yang dahsyat. Pertama, suka firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan jiwa kita. Karena dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 3 mengatakan, berbahagialah orang yang hidup berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, Daud mengajar kita bahwa mereka yang menyukai firman Tuhan itu hidupnya bagaikan pokok yang ditanam di tepi aliran air, dan oleh karena itu tidak akan layu daunnya. Saudara, masalah kita ini ialah kita punya iman dan kerohanian pandai layu. Pada masa kita mengalami keadaan layu atau kelayuan, itu hidup kita menjadi malas berdoa, malas melayani, hidup menjadi kurang berdaya saing, dan lebih teruk lagi mulai berjinak-jinak dalam dosa. Dulu benci dosa, tetapi karena kerohanian layu, maka sekarang suka berbuat dosa. Dulu sangat berhasil dalam pelayanan, tetapi karena kerohanian sudah jadi layu, maka kerohaniannya tiada hasil dan tidak berbuah lagi. Tetapi jika kita suka firman Tuhan, maka kerohanian kita akan menjadi sentiasa segar bagaikan daun pokok itu yang tidak layu daunnya, kata firman Tuhan. Jadi kita harus belajar menyukai firman Tuhan, sebab jika firman Tuhan memenuhi jiwa kita, maka hidup kita akan menjadi segar, berseri-seri senantiasa. Hidup kita akan sentiasa mengalami kekuatan baru dari firman Tuhan itu. Saudara, tubuh rohani kita bukan saja layu, malah akan menjadi
kurus kering lalu mati jika kita tidak menyukai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu merupakan makanan rohani kita. Sebab dalam Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika kita hidup dalam kandung baru, saudara, itu adalah hidup dalam kepenuhan berkat Tuhan. Itu berarti kita boleh dapat apa saja yang kita mau. Mau perlu apa, pasti dapat. Mau makan apa, pasti dapat. Mau makan nasi kayu kandar, McDonald, KFC, dan sebagainya, itu mudah dicari dan mudah didapatkan. Sebab hidup kita diberkati. Tetapi makanan firman Tuhan mesti ada dalam menu harian kita. Sebab makanan jasmani cuma mengenyangkan perut, tetapi firman Tuhan mengenyangkan, menguatkan, dan menyegarkan tubuh rohani kita. Orang yang kaya, yaitu orang yang diberkati, selalunya akan menjadi tumpuan dan rebutan orang dalam pemilihan pasangan. Lebih-lebih lagi, saudara, kalau sudahlah diberkati dengan harta kekayaan, malah mempunyai rupa yang kacak dan penampilan yang meyakinkan. Orang di sekeliling akan tergila-gila memiliki Anda. Mereka tidak kira Anda sudah kawin, punya istri, punya anak, atau tidak. Mereka tidak kira Anda seorang pemimpin gereja atau bukan. Mereka tidak kira Anda pemimpin kebaktian, penari rebana di gereja. Semua itu mereka tidak kira. Yang penting bagi mereka ialah mereka mahu memiliki Anda dengan menggoda saudara supaya saudara suka kepada mereka. Tetapi jika kita suka firman Tuhan, maka hidup kita tidak koyak. Kita tidak akan terpengaruh oleh godaan dan desakan mereka itu. Sebab jiwa kita penuh dengan pengetahuan firman Tuhan. Masih ingat bagaimana Yesus menentang godaan iblis di padang gurun ketika dia berpuasa? Yesus tidak lari menghadapi iblis itu. Yesus tidak main tumbak lawan iblis. Yesus secara mudah telah menantang godaan iblis itu dengan firman Tuhan. Demikianlah halnya jika kita suka firman Tuhan. Hidup kita pasti tidak akan koyak, walaupun kita dicobai oleh iblis dan dicobai oleh orang-orang yang mahu memiliki saudara. Jadi, sukailah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menu utama harian kita, membaca dan merenungkannya setiap hari. Jika demikian, kita akan diberkati, tetapi hidup kita tidak akan koyak. Kedua, rela mengalami pemangkasan rohani. Sebab hidup yang diberkati itu, saudara, tidak akan menjamin ketenangan hidup selagi kita tidak rela mengalami pemangkasan rohani. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat terakhir mengatakan supaya ia lebih banyak berbuah atau berhasil. Jadi, supaya kita lebih berhasil, lebih gembira, dan lebih tenang, maka kita harus rela mengalami pemangkasan. Dalam ayat ini digunakan perkataan dipotong, di mana terjemahan bahasa Inggrisnya disebut prunes. Prunes bermaksud pemangkasan untuk membersihkan pokok itu dari dahan yang tidak berbuah atau dahan yang sudah mati, supaya pokok itu akan menjadi lebih sehat dan menghasilkan lebih banyak buah. Demikianlah juga hidup kita harus mengalami pruning atau pemangkasan untuk pembersihan segala tabiat yang tidak baik
tabiat yang membawa bencana, tabiat yang mengoyakkan hidup kita harus dipangkas, saudara. Sebab Tuhan mau kita bukan saja diberkati, tetapi hidup dalam kepenuhan kekudusannya. Segala sifat dan keinginan daging perlu dipangkas habis-habisan. Sebab Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 21 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi semua seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, suka mabuk, pesta pura, dan sebagainya harus dipangkas secara total. Sebab semua karakter, semua sifat tersebut akan membuatkan hidup kita koyak dan menjadi musnah dalam kantung yang baru. Sebaliknya, haruslah kita hidup sesuai dengan buah roh Allah. Sebab kita sudah diberikan kantung baru, yaitu hidup baru oleh Tuhan. Maka dengan itu kita harus hidup sesuai dengan buah-buah roh Allah itu. Nah, apakah buah-buah roh Allah itu? Galatia pasal 15 ayat 22 hingga 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ada seorang pelancong mendaki Gunung Kinabalu. Dari permulaan pendakian, dia sudah merasa semacam ada batu kecil dalam kasutnya yang membuatkannya tidak selesa untuk berjalan. Tetapi karena kemalasan, maka dia membiarkannya tanpa membuang batu tersebut. Lama-kelamaan dia merasa kakinya bertambah sakit. Bila dia buka kasut dan dia mendapati telapak kakinya sudah luka besar dan tidak boleh berjalan lagi. Akhirnya dia berhenti mendaki dan gagal mencapai puncak Gunung Kinabalu. Demikian halnya saudara dengan kita. Jika kita tidak keluarkan atau tidak pangkas tabiat buruk, tabiat dosa, maka lama-kelamaan itu akan mengoyakkan seluruh hidup kita, dan kita akan menjadi gagal mencapai Gunung Sion, gunung keselamatan kita itu. Oleh itu saudara, relakan diri untuk mengalami pruning, yaitu pemangkasan, pembersihan rohani dan jiwa kita. Kenal pastikan apa tabiat yang jahat yang masih ada dalam hati dan pikiran kita. Kalau sudah kenal pasti, maka ambillah langkah untuk memangkaskannya dengan segera. Sebab dengan demikian, barulah kita boleh berkenan untuk hidup dalam kantung baru itu, di mana kita akan diberkati, tetapi tidak akan koyak. Ketiga, tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita tidak akan koyak, walaupun kita diberkati secara berlimpah-limpah. Masalahnya orang kaya, orang yang diberkati, selalu berpikir bahwa
dia boleh lakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia pikir dia boleh lakukan itu dan ini dengan jayanya. Tetapi Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Perhatikan ayat terakhir itu di mana dikatakan, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa," kata Yesus. Saudara, maksudnya ialah kita boleh mengupah seorang dokter terbaik untuk merawat sakit kita dengan berkat harta kekayaan yang kita ada. Tetapi kita tidak boleh berbuat apa-apa untuk kesembuhan dan kelangsungan nyawa kita, melainkan hanya Tuhan saja yang mampu. Sebab Tuhan yang memegang nyawa kita. Dia boleh ambil balik nyawa kita pada bila-bila masa yang Dia kehendaki. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Sebab jika dekat dengan Tuhan, maka kita boleh berbuat apa saja. Kita boleh berdoa untuk kesembuhan dan kita akan sembuh. Kita boleh berdoa untuk kejayaan dan kita akan berjaya. Kita boleh berdoa untuk kelanjutan nyawa kita dan kita akan menerimanya. Sebab hidup kita tinggal dekat dengan Tuhan. Malah kita boleh berbuat seperti apa yang Yesus lakukan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu," kata Tuhan Yesus. Jadi jika kita tinggal dekat dengan Yesus, maka kita boleh berbuat apa saja yang baik, yang rohani bagi kemuliaan Tuhan kita. Saudara, kita perlukan kudrat dan zat ilahi untuk sentiasa mengalir dalam hidup kita, supaya kualiti kantung baru hidup kita sentiasa sejajar dengan kualiti yang telah ditetapkan kerajaan surga kepada kita. Kita perlukan pewahyuan setiap masa dari Tuhan, supaya standar kantung baru hidup kita akan sentiasa utuh derajatnya, kekal sama dengan derajat kantung baru yang telah ditebus Kristus atas kayu salib bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu sentiasa tinggal dekat dengan Tuhan, agar kita mengalami aliran kudrat dan zat ilahi itu. Sebab kalau kita tinggal dengan seorang penjahat, maka lama-kelamaan kita akan menjadi penjahat. Jika kita tinggal dengan orang yang kaki botol, maka lama-kelamaan kita akan menjadi kaki botol. Sebab kita tinggal bersama mereka. Jadi kita sentiasa akan mendapat pengaruh dan aliran kejahatan mereka ke dalam diri kita. Karena kita tinggal dengan mereka, maka kita sentiasa mendownload kegiatan jahat melalui perbuatan dan percakapan mereka yang akan menyebabkan hidup kita menjadi koyak. Tetapi jika kita tinggal dekat dengan Yesus, maka kita dapat mendownload hal-hal ilahi, hal-hal kemuliaannya, hal-hal kekudusannya, hal-hal kebaikannya, hal kuasanya yang akan membuatkan kita walaupun diberkati secara berlipat kali ganda, namun hidup kita tetap tidak akan koyak. Sebab kekuatan, keberhasilan, dan kehidupan ranting itu ada pada pokok anggur itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau ranting itu ditanggalkan dari pokoknya, maka ranting itu akan mati dan hidupnya akan koyak. Demikian halnya kalau hidup kita ditanggalkan daripada Kristus, maka kita akan mati, sebab kita tidak akan mengalami
pewahyuan yang baru. Kita tidak mengalami aliran zat ilahi yang kita perlukan untuk hidup setiap hari. Oleh karena itu, saudara, tinggal dekatlah dengan Yesus. Tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Jika demikian, Anda boleh mengalami berkat yang banyak, tetapi hidup Anda tidak akan koyak. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu prinsip-prinsip yang mengajarkan kita supaya walaupun kita diberkati secara luar biasa, tetapi hidup kita tidak akan koyak. Yang pertama ialah kita mesti suka firman Tuhan. Prinsip yang kedua ialah kita rela mengalami pemangkasan rohani. Prinsip yang ketiga dan terakhir ialah kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi rema yang memberkati saudara pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami. Pada masa kami memerlukan Engkau sentiasa ada bagi kami. Kami doakan Bapa untuk firman Tuhan ini, supaya Ia akan mengubah kehidupan kami. Prinsip-prinsip yang penting supaya kami hidup dalam kantong yang baru, supaya walaupun kami diberkati secara berlipat kali ganda, tetapi hidup kami tidak koyak. Oleh itu ya Tuhan, jamahlah hati kami pada pagi hari ini, supaya kami menjadi suka akan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Jamahlah hati kami ya Bapa, supaya kami dapat merelakan Roh Kudus-Mu, Tuhan sendiri, untuk melakukan pemangkasan rohani, pembersihan rohani di dalam jiwa dan kehidupan kami. Jamahlah hati kami ya Bapa, supaya kami sentiasa dapat mengambil keputusan untuk tinggal dekat dengan Engkau, supaya kami dapat mengalami segala wahyu, segala aliran berkat-Mu, aliran zat ilahi, kuasa-Mu, urapan-Mu yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Saya juga berdoa untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang mengalami musibah, sakit penyakit, dan masalah keuangan dan masalah keluarga. Saya berdoa Engkau lawat mereka hari ini ya Tuhan, supaya segala masalah pergumulan mereka akan Engkau tarik keluar dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kebaktian kami ini, kebaktian online kami ini Tuhan, hari ini dan masa-masa akan datang tetap menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Di atas dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita katakan bersama, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku